Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 053911693. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas berpraktik dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke soal dan pembahasannya. Oke, nomor 1. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Sambungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian sambungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, di sini kita tambahkan 4 buah komputer terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan switch. Kita sambungkan menggunakan kabel. Oke, untuk bisa melakukan ping, kita masukkan IP address ke setiap PC-nya dengan cara kita masuk ke PC-nya, masuk ke menu desktop, IP configuration. Di sini ada IP address di setiap komputer. IP address-nya itu harus berbeda dan tidak boleh sama. Di sini kita masukkan aja IP address-nya. Oke, untuk default gateway-nya kita masukkan 1.1 ya. Oke, kita copy aja. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke setiap komputer yang lainnya menggunakan IP address yang berbeda. Oke, kemudian kita lakukan cek ping dengan cara masuk ke komputer. Kemudian kita ke command prompt, kita ketik ping, kemudian masukkan IP address dari komputernya. Oke, nanti di sini akan muncul hasilnya. Lakukan hal yang sama di setiap komputernya. Oke, berhasil. Untuk nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini kita tambahkan 1 buah server. Di sini kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, kita beli server. Namanya server 1.6 ya. Dari 1.5. Oke, kemudian kita masuk ke servernya, masuk ke menu desktop, kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP address-nya di server ini tidak boleh sama dengan IP address dari komputer tadi. Kita masukkan aja. Tadi 1.5, di sini 1.6. Untuk default gateway-nya tetap sama 1.1. Untuk DNS-nya langsung ya. Kemudian kita masuk ke menu service. Sini pastikan on semua. Kemudian di sini ada nama-nama file, di sini ada index HTML, di sini opsional boleh kita ubah atau tidak. Di sini saya akan ubah bagian index HTML, kita ketik edit. Saya akan ubah di bagian akun sini. Oke, ini tujuannya apabila nanti kita lakukan pengecekan akan muncul seperti yang kita ketik di bagian edit sini. Oke, kita ketik save. Yes. Kemudian kita cek satu-satu di setiap komputernya. Dengan cara kita masuk ke komputer, menu desktop, kemudian web browser. Dan di sini kita masukkan IP address dari servernya tadi. Di sini kan tulis 6, kita enter. Di sini ada halo key, berarti tandanya itu tadi berhasil. Kita lakukan semua di setiap komputer dengan cara yang sama. Oke, berhasil. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini kita tambahkan 1 buah server DNS. Kemudian kita gabungkan atau hubungkan menggunakan kabel. Kita beri nama di sini DNS server. Di sini kita tulis 1.7 ya. Oke, kemudian kita masuk ke server DNS-nya. Masuk ke menu desktop, IP configuration. Di sini juga sama, IP address-nya tidak boleh sama dengan yang lain. Di sini kita pakai 1.7. Oke, di sini untuk default tetap sama, 1.1. DNS server sama dengan IP address-nya 7. Kemudian kita masuk ke menu service, masuk ke DNS.
Sini kita on kan. Untuk namanya kita beri ut.com ya di sini. Kemudian IP address-nya kita masukkan. Oke, kemudian kita add. Sudah, kemudian close. Kita cek di browser dari setiap komputer dengan cara yang sama. Tapi sebelum itu kita masukkan IP address dari DNS servernya ke cara ke config, kemudian di sini DNS server kita masukkan. Kemudian kita masuk ke menu desktop, ke web browser. Kita ketik di sini ut.com. Oke, berhasil ya. Kita lakukan cara yang sama di setiap komputer yang lainnya. Oke, berhasil. Untuk yang nomor 4 kita lanjut di halaman yang baru ya. Oke, untuk nomor 4 ini saya akan buat rancang koneksi berdasarkan soal yang diberikan. Sini saya akan memberikan satu PC, 2 buah server. Oke, 1 buah switch. Tambahkan router juga. Oke, tambahkan switch lagi. Tambahkan 1 buah komputer dan 1 server lagi. Ini server. Kita ubah namanya. Di sini DNS server. Di sini welcome.com. Di sini pendilcom.com. pendilcom.com. Dan kita sambungkan menggunakan kabel. Dan saya akan masukkan IP address di routernya, tapi router, kemudian kita pilih config di bagian sini. Oke, pastikan kita on kan. Kita masukkan IP address-nya 19.28.1.3. Kita sebelah sini kita masukkan 10.0.0.1. Kita on kan juga. Oke, dan kita masuk ke server DNS-nya, masuk ke menu desktop, kita masukkan IP address-nya di sini 10.0.0.4. Oke, sini masukkan default IP-nya tadi atau IP address routernya. Ini masukkan seperti itu. Kan? Kemudian di bagian service, di bagian HTTP kita off kan. Oke, di bagian DNS. Lanjut ke bagian server yang welcome.com, masuk ke menu desktop, kita masukkan IP address juga. Oke, kita masuk ke menu service. Harus kita pastikan di sini harus on semua. Dari sini mau aku ubah. welcome.com berhasil. Oke, kita klik save. Yes, ke PC-nya, semua desktop. Sini kita masukkan IP address-nya. Oke. Sini masukkan server DNS. Terus masuk ke sini, masuk ke menu desktop, and configuration. Sini masukkan IP address-nya 92.168.2. Oke, default gateway-nya 192.168.1.3 seperti yang di router tadi. Isinya kita DNS. Oke, kita masuk ke menu service, bagian on semua. Jadi mau klik lagi itu pendilcom.com berhasil. Oke, kita save. Masuk ke PC 1 desktop. Sini masukkan lagi IP address-nya. Oke, sini masukkan di servernya tadi, close. Masuk ke perintah yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Perintah nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus saling terhubung. Kita masuk ke PC 1, kemudian ke PC 0 dulu. Masuk ke bagian command prompt, kita ketik ping di sini, kemudian kita masukkan IP address dari komputer 1. Oke, kemudian kita enter. Oke, sebenarnya di sini sudah berhasil, cuma karena biar lebih memastikan lagi, kita ketik ulang lagi. Oke, berhasil ya. Lanjut kita periksa di bagian PC 1 apakah terhubung dengan PC 0. Dan cara yang sama, masuk ke command prompt, kemudian kita ketik ping, kemudian kita masukkan IP address-nya 10.0.0.2, kemudian kita tekan enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk nomor 3, buka web browser akses ilcom.com dari PC 1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Kemudian nomor 4, buka web browser akses pendilcom.com dari PC 0, pastikan halaman ilcom.com. Ini typo ya, ini harusnya pendilcom.com ya, harus terbuka. Cara pertama kita masuk ke DNS servernya, kita masuk ke bagian service, bagian DNS, sini harus on.
Oke, kita ketik yang pertama pilkom.com. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya 10.0.0.3 di sini dia. Kemudian kita add, kemudian masukkan lagi pendilkom.com, kemudian kita masukkan IP address-nya. Oke, kita kemudian add. Oke, kemudian kita cek dari PC 1. Masuk ke browser. Oke, kita ketik pilkom.com di sini, kemudian kita enter. Kita tunggu hasilnya. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kemudian untuk nomor 4 kita cek di PC 0, itu pendilkom.com di browser juga. Oke, di sini kita ketik pendilkom.com, kita enter. Oke, di sini pendilkom.com berhasil, berarti semua pita yang kita buat dari koleksi-koleksi ini sudah berhasil semua. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Apabila ada kesalahan atau masih banyak kekurangan, saya mohon bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.